Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah yang baik, yang telah menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati, menolong, menyertai kita sekalian, sehingga kita bisa kembali datang ke hadirat-Nya untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita datang ke bawah kaki hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala bersama-sama. Kita bersaat teduh, menyiapkan hati untuk beribadah kepada Allah. Haleluya. 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 Seperti rusa rindu sungaimu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kaulah
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Jemaat-Mu rindu Engkau Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Mari katakan kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Saat
rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di Kami rindu Tuhan, saat ini. kami rindu Tuhan, kami rindu, kami rindu, kami rindu, kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Kami rindu Tuhan, kami rindu urapan-Mu, kami rindu Engkau Tuhan. Curahkan urapan-Mu, urapilah kami. Kami rindu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Berpuji nama-Mu Tuhanku, mulia nama-Mu Allahku. Haleluya, haleluya, oh Allahku, Tuhanku, Rajaku. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan. Kalau kami ada pada pagi hari ini itu karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan, kami satukan iman percaya kami mau beribadah kepada Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Engkau Allah Alfa, Omega. Engkau yang awal, Engkau yang akhir. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami.
Ambil alih pimpinan ibadah ini Tuhan, supaya semuanya akan bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Urapi kami semua, baik yang berada di sini maupun berada di rumah kami masing-masing. Kami hendak menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan menjamah hati kami masing-masing. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhanku. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, karena segala kebaikan Tuhan kepada kita. Biar bumi akan berlalu, kita akan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya
dikasihi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan memberkati Bapak Ibu dan saya, menolong Bapak Ibu dan saya, dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita. Haleluya. Haleluya. Gelisah di hatimu,
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua bersatu hati, kita akan berdoa mohon pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh ada, dan pagi hari ini kembali kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong dan ajarlah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi terang dan menolong setiap pribadi kami untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas kami, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, dan berikanlah hikmat dan roh pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini tidak terasa kita sudah menginjak di minggu pertama bulan September. Bapak Ibu, pada bulan September ini gereja kita mengambil tema untuk kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengalami yang namanya nothing is impossible dari Tuhan. Maka diperlukan yaitu apa? Kita hidup melekat di dalam Tuhan. Jadi tema pada bulan September adalah hidup melekat di dalam Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan mengajar dan mengajak kita semua untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup melekat di dalam Tuhan. Nah, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi perikop ini saya tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa ayat saja, dan untuk selebihnya perikop ini Bapak Ibu bisa membacanya kembali di rumah masing-masing. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama dan kedua, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, judulnya dalam perikop mengatakan pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, yaitu bahwa yang namanya nothing is impossible, yaitu apa? Ketika kita mengalami kedahsyatan, keajaiban, mujizat Tuhan, itu merupakan buah, itu merupakan hasil pertumbuhan iman kita. Tetapi pada pagi hari ini, sebelum kita nanti melihat jauh ke sana, ya, kita akan perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Ini menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebagai orang Kristen kita harus tahu kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang kedua, di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita kembali mengingat apa yang saya katakan di awal, bahwa tema bulan September ini yaitu hidup melekat di dalam Tuhan. Artinya apa? Melekat berarti menempel, melekat berarti tinggal di dalam. Bukan hanya sekedar menempel dan tinggal di dalam, tetapi kata melekat, menempel atau tinggal di dalam Tuhan itu memiliki arti yang begitu luas. Bukan hanya sekedar tadi kita ada di dalam Tuhan, tidak, tetapi dibutuhkan yang namanya apa? Pengenalan, dibutuhkan yang namanya hidup, menghidupi firman Tuhan, hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Tuhan ajarkan,
supaya apa? Itu menghasilkan sebuah pertumbuhan. Nah, di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan, ya, ada dua jenis ranting yang sama-sama menempel, ya, melekat. Tetapi dua jenis ranting ini memiliki jenis yang berbeda, artinya memiliki kualitas yang berbeda. Coba Bapak Ibu perhatikan, dikatakan setiap ranting padaku, setiap ranting yang ada pada Tuhan yang tidak berbuah. Ini jenis yang pertama, ranting yang ada pada Tuhan, yang menempel pada Tuhan, yang ada di dalam Tuhan tetapi tidak berbuah. Apa dikatakan? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, artinya yang menempel tetapi ranting itu berbuah, dikatakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran bahwa di dunia ini ada dua jenis orang Kristen. Artinya apa? Ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama, atau kedua-duanya ini sama-sama pergi ke gereja, sama-sama beribadah ke gereja, sama-sama datang kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan jenis yang pertama, meskipun dia ke gereja, meskipun dia beribadah, tetapi tipe atau jenis orang yang pertama, dia tidak bertumbuh, dia mengalami kematian rohani, dia mengalami kekeringan secara rohani. Karena apa? Mungkin motivasi, mungkin tujuan, mungkin maksud dia datang ke gereja memiliki maksud, tujuan, motivasi yang keliru. Karena apa? Ya, kita tidak bisa melihat hati seseorang, tetapi Tuhan dapat melihat sampai kedalaman hati seseorang. Nah, di sini Bapak Ibu kita diingatkan, ketika kita memiliki tujuan yang tidak benar, ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar, ketika kita hanya menjalankan ibadah kita sebagai sebuah rutinitas, ya, pokoknya hari Minggu saya ke gereja, hari Minggu saya beribadah, daripada tetangga saya atau teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya mengatakan, lah katanya wong Kristen, KTP ini Kristen nggak pernah beribadah, saya tak datang ke gereja saja, saya tak datang beribadah saja. Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita memiliki motivasi tujuan seperti itu, datang beribadah karena rutinitas, supaya image kita itu tidak negatif di hadapan orang-orang di sekitar kita, itu salah. Dan itulah menyebabkan kerohanian seseorang itu akhirnya mati. Karena apa? Datang ke gereja, datang kepada Tuhan bukan untuk menyembah, tetapi memiliki tujuan yang lain. Mungkin bukan hanya itu saja tujuannya, mungkin bisnis, ketemu relasi dan sebagainya. Sehingga itu menyebabkan roh seseorang itu akhirnya mati. Karena apa? Ketika di gereja fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kepentingannya sendiri, ya, kepada orang lain, kepada hal-hal yang lain. Dan ketika apa yang menjadi maksud dan tujuan itu tidak tersampaikan, maka ketika dia keluar dari rumah Tuhan, ketika pulang dari ke gereja, maka amarahlah yang akan datang dan menguasai hidupnya, sehingga hidupnya tidak akan mengalami perubahan, dan terus menerus itu terjadi, dan akhirnya orang itu akan mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Sekalipun matanya melihat ke depan, menatap ke depan, memperhatikan sang pengkhotbah, sekalipun mulutnya memuji, menaikkan nyanyian, tangannya bertepuk tangan, tapi pikirannya mengembara, pikirannya kepada hal yang lain.
Dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak bisa menikmati kuasa firman Tuhan. Dia tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia pulang, maka itu menjadi kering, hampa, dan akhirnya dia tidak bertumbuh. Dan tipe yang kedua, di sini dikatakan setiap ranting yang berbuah, ya setiap ranting yang berbuah berarti apa? Ranting yang menempel, dan ranting itu hidup, dan ranting itu bertumbuh, dan ranting itu menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Maka di sini dikatakan, ya ranting itu akan dibersihkannya, bukan dipotong, dibersihkannya dari segala tanaman-tanaman pengganggu, dari segala hal-hal yang mengganggu untuk dia berbuah. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Ini tipe orang Kristen yang kedua, yaitu apa? Ketika dia memiliki motivasi yang benar, motivasi yang benar, tujuan yang benar. Ketika apa? Dia datang kepada Tuhan. Ketika apa? Dia beribadah. Ketika dia melayani, motivasinya benar, tujuannya benar, maksudnya benar. Sehingga apa? Dia datang dengan membawa hati yang terbuka, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Sehingga ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, dia sujud mencari Tuhan, dia sujud memuliakan Tuhan, dia sujud membuka hati, mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan melawat di dalam kehidupannya, dan dia memiliki fokus, yaitu apa? Kepada Tuhan. Sehingga orang-orang seperti ini, ketika dia menyembah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ketika dia menyembah Tuhan dengan hati yang suci, dengan hati yang murni, dengan penuh kerinduan, penuh kehausan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka dia menemukan, dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang membuat imannya, rohaninya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun banyak sekali tantangan, sekalipun banyak sekali pergumulan, tetapi kuasa Tuhan menyertai, kuasa Tuhan membela dia. Sehingga menyebabkan pertumbuhan imannya semakin luar biasa, pertumbuhan kerohaniannya semakin luar biasa. Sehingga apa? Dia akan menghasilkan buah. Dia akan mengalami yang namanya nothing is impossible. Dia akan mengalami kedahsyatan dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena apa? Ada usaha, ada niat, ada ketulusan hati, ada kerinduan, ada kehausan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang tipe yang mana? Ya, kelompok yang mana? Apakah kita menjadi kelompok yang pertama? Dan itu sangat berbahaya. Sebab apa? Sekalipun kita setiap minggu ke gereja, setiap hari ke gereja, tetapi kalau tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada pertumbuhan di dalam rohani kita, tidak ada perubahan, justru kehidupan kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, terlebih tidak memuliakan Tuhan, maka sudah jelas Tuhan akan memotong ranting itu dan membuangnya, bahkan dikumpulkan dan akhirnya dibakar. Bukankah ini sebuah hal yang sangat menakutkan, Bapak Ibu? Dan ini bisa menjadi evaluasi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap pribadi kita tidak menginginkan pada akhirnya kehidupan kita ditolak oleh Tuhan.
tetapi kita merindukan bahwa hidup kita pada akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan selama kita hidup, kita terus mengalami pertumbuhan rohani dan kita menjadi orang Kristen tipe yang kedua, di mana menjadi tipe orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa berbuah, yaitu apa? Kita harus melekat dengan benar. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dengan benar. Artinya apa? Melekat, tinggal di dalam Tuhan bukan hanya ke gereja tiap hari, tidak, tetapi dibutuhkan yang namanya pengenalan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Kekristenan tidak ditentukan dari seberapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen yang sejati tidak ditentukan seberapa hebatnya, seberapa lamanya kita terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kekristenan sejati itu ditentukan seberapa dalam kita memiliki akar di dalam Tuhan. Seberapa jauh kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Seberapa banyak kita memiliki pengenalan, pengalaman kepada Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita untuk terus memuliakan Tuhan. Karena apa? Lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin kita menjadi orang Kristen yang sejati. Banyak contohnya. Puluhan tahun seseorang mengikut Tuhan, pergi ke gereja, beribadah ke gereja, tetapi kualitas imannya nol, kualitas kerohaniannya nol. Ketika diterpa persoalan, dengan mudahnya dia melarikan diri, meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Apakah itu yang disebut orang Kristen yang sejati? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen yang sejati memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Ketika apa? Dia memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan yang benar, maka itu akan menyebabkan kita terus berakar. Semakin erat kita menempel kepada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan adanya satu pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika persoalan demi persoalan datang menerpa kita, kita tetap kuat, kita tetap maju di dalam Tuhan. Apalagi dengan kondisi seperti ini yang terkadang membuat kita ini menjadi lemah. Tetapi ketika kita memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan, kita mengenal bahwa Allah kita itu bukan Allah yang biasa-biasa saja. Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi Dia Tuhan yang maha luar biasa. Maka saat kita menghadapi persoalan, kita dapat berkata, Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih dahsyat, Tuhanku lebih kuat, Tuhanku lebih ajaib, Tuhanku lebih lebih besar. Tuhanmu sangat mampu menolong, menyelamatkan, memulihkan, memberkati, dan memberikan kemenangan kepadamu. Sehingga apa? Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Disitulah kita sedang bertumbuh. Kita sedang mengalami satu pertumbuhan. Dan ketika pertumbuhan terjadi, ada buah yang kita hasilkan. Dan buah itu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus memiliki yang namanya pengenalan. Ya, mari kita belajar mengenal pribadi Tuhan, mengenal
Allah kita, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pembacaan firman Tuhan kita akan lebih banyak mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Dia, apa yang dilakukannya, bagaimana kuasanya. Sehingga orang yang mengenal Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia menghadapi persoalan, dia selalu mengucapkan firman Tuhan. Dia selalu mengucapkan perkataan iman yang menguatkan imannya, menguatkan rohaninya. Jadi Bapak Ibu, mengenal itu penting. Ya, seperti halnya suami istri. Kalau ada suami atau istri yang tidak mengenal pasangannya, nah itu berbahaya. Karena apa? Yang namanya suami istri harus mengenal, saling mengenal. Mengenal pribadi pasangannya, karakternya, karakter pasangannya, watak pasangannya, ya, hobi pasangannya, kesukaan pasangannya. Dan ketika satu dengannya saling mengenal, itu akan membuat hubungan mereka semakin erat. Demikian juga ketika kita melekat dengan benar, melekat yang disertai dengan pengenalan akan Tuhan, membuat kita tadi menjadi ranting yang berbuah, ranting yang bertumbuh, dan ranting itu akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Selain di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-7, ya, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan masalah minta apa saja, tetapi Bapak Ibu cuma perhatikan ayat ke-7 bagian A. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, selain kita mengenal, kita juga harus menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Tipe orang yang pertama tadi menjadi orang yang kering. Karena apa? Dia tidak mau menghidupi firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan sekedar berlalu begitu saja. Dia tidak memiliki tanah hati yang gembur, tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu mungkin dimakan burung. Benih itu tidak bertumbuh karena apa? Berlalu begitu saja. Tetapi ayat yang ke-7 ini dituntut untuk kita memiliki tanah hati yang subur. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan firman itu, benih firman Tuhan itu tertanam di tanah hati yang subur. Sehingga apa? Ketika benih firman Tuhan itu tertanam, jatuh di tanah hati yang gembur, tanah hati yang subur, maka benih itu akan bertumbuh. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apapun firman yang disampaikan, entah itu firman yang keras ataupun firman yang lunak, ataupun firman itu memerahkan telinga ataupun tidak, kita harus menerimanya dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Sebab apa? Firman Tuhan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki respon yang benar akan firman Tuhan, itu akan menyebabkan iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga apa? Ketika hal itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka pertumbuhan iman itu akan menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang memiliki kualitas yang luar biasa
dan buah itu menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan mengalami keajaiban Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan mengalami nothing impossible yang dari Tuhan kalau dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kalau dia tidak percaya akan firman Tuhan, kalau dia tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Mustahil, gak mungkin. Tetapi ketika firman itu tinggal di dalam hatinya, artinya firman itu tinggal dan firman itu adalah Allah sendiri tinggal, memerintah, berkuasa, memimpin di dalam hidupnya, maka itu akan menyebabkan orang itu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan ketika hidup di dalam pimpinan Tuhan, saya percaya orang itu akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Salah satu contoh, ketika Daud sebelum dia diangkat menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala. Ya, dia menggembalakan ternak ayahnya yang tidak begitu banyak. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, meskipun dia seorang gembala ternak ayahnya, tetapi Daud memiliki pengenalan akan Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika ada mara bahaya, ketika ada ancaman, ketika ada binatang buas yang mengancam hidupnya, yang membahayakan hidupnya, datang kepadanya, dia menghajar, dia membunuh binatang itu. Dan Daud selalu mengatakan, Tuhan telah menolong saya. Sebab dia percaya bahwa Tuhan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang senantiasa memberikan perlindungan. Dia ada percaya. Dan ketika dia percaya, dia mengalami. Bahkan ketika dia bertemu raksasa yang namanya Goliat, dan ketika Goliat itu mengolok-olok nama Tuhan, Daud tidak terima. Karena apa? Daud percaya nama Tuhan yang dia sembah adalah nama yang berkuasa. Dan Tuhan adalah pribadi yang ajaib. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, maha kudus, maha suci. Dan ketika ada orang, ada oknum yang mengolok-olok nama Tuhan, berarti dia menentang Tuhan. Sehingga apa? Daud tidak terima. Daud membela. Ya, Daud mengingatkan Goliat. Dan ketika Goliat mengata-ngatai Daud, Daud mengatakan, aku datang atas nama Tuhan. Barisan orang Israel yang kau hina itu. Secara manusia, secara logika, Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud percaya bahwa Daud maju berperang melawan Goliat atas nama Tuhan. Ada kuasa yang menyertai, ada kuasa yang memimpin. Dan ketika dia percaya akan firman itu, Daud mengalami keajaiban. Hanya dengan sekali lemparan, sebuah batu terbenam di dahinya Goliat dan menyebabkan kematian Goliat. Sebenarnya itu gak masuk akal. Tetapi karena Tuhan turut bekerja, itu terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, ketika kita yakin Tuhan bekerja, firman-Nya iya dan amin, dan firman Tuhan itu kita hidupi, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan, maka kita akan mengalami keajaiban Tuhan, maka kita akan mengalami buah-buah yang datang dari Tuhan.
dan itu memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kembali firman Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi ranting yang bertumbuh, ranting yang tetap hidup, ranting yang tetap melekat, ranting yang berbuah lebat. Sehingga apa? Ranting tetap dibersihkan. Ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada pencobaan, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita, dan kita tetap dibiarkan hidup, dan kita akan terus memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara semua, milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam situasi, kondisi keadaan yang seperti ini, mari Bapak Ibu kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buktikan kalau kita adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang mau berbuah di dalam Tuhan. Sehingga apa? Buah yang kita hasilkan itu memuliakan Tuhan. Dan ketika buah kita berbuah dan buah itu memuliakan Tuhan, maka kita akan terus mendapat perlindungan yang dari Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat diberikan kemampuan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk tetap menjadi tipe orang Kristen yang kedua, yaitu apa? Menjadi tipe orang Kristen yang bertumbuh, berbuah lebat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kita hening sejenak. Mari Bapak Ibu katakan secara pribadi, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya rindu memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu hidup di dalam firman-Mu, dan bila firman itu tertanam, terus tertanam dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, saya percaya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan mampukanlah umat-Mu untuk mereka menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen yang terus berbuah di hadapan Tuhan. Dan bila kehidupan mereka terus memuliakan Engkau, bila kehidupan mereka terus menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka berubah ya Tuhan. Ada karakter Kristus, ada watak Kristus terjadi hidup di dalam kehidupan mereka. Karakter Kristus muncul dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat, pimpin umat-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri akan menguasai kehidupan mereka. Biarlah pagi hari Engkau sendiri yang akan memimpin kehidupan mereka. Dan jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bertumbuh, yang hidup, yang berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami kembali juga menyiapkan hati kami untuk kami terima berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan, hamba berdoa, Engkau sendiri akan memberkati unsur roti dan air anggur yang mungkin pagi hari sudah ada di hadapan kami masing-masing. Sucikan, kuduskan unsur roti yang melambangkan tubuh-Mu dan unsur air anggur yang melambangkan darah-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan,
dan layakkanlah setiap kami umat-Mu untuk mengambil bagian ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, mari Bapak Ibu dengan iman kita mengatakan bahwa roti dan air anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bukti kasih Tuhan akan kita, di mana Tuhan telah menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi kita semua. Dan pagi hari ini secara pribadi kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas kita. Kita akan angkat satu pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua kita pegang roti yang melambangkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari Bapak Ibu dengan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita terima dan kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita pegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, darah yang sangat mahal karena didatangkan dari surga yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari Bapak Ibu kita minum air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Darahnya
amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kembali kami bersyukur untuk berkat perjamuan kudus pagi hari ini, dan biarlah tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini mendatangkan kuasa atas kami, mengampuni, menyucikan, mentahirkan tubuh kami, memulihkan kami, memberkati kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak berdaya ditolong oleh Tuhan, dan Engkau memelihara, mencukupkan, melepaskan, Engkau memerdekakan kami, dan mujizat Tuhan dinyatakan atas kami. Dan biarlah iman kami, rohani kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pagi hari ini sungguh dahsyat luar biasa. Dan kami menaikkan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih banyak untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, untuk worship leader, untuk para singer, para pemain musik, dan juga multimedia. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua sidang jemaat. Terima kasih banyak untuk doa-doa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terus naikkan, dan terus kita berdoa supaya Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini, gereja kita, supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat, melindungi seluruh jemaat, dan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan kepada jemaat, perlindungan kepada jemaat, dan keberhasilan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan kita berdoa supaya corona segera berakhir, supaya vaksin segera ditemukan dan bisa diproduksi dengan massal. Dan saya kembali mengingatkan, tetap ikuti protokol kesehatan, ingat 3M, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, ya, dan tetap jaga jarak, ya, tetap jaga jarak Bapak Ibu. Nah, makan makanan yang sehat, makan dan mengonsumsi vitamin secukupnya, istirahat yang sehat, yang baik Bapak Ibu. Saya percaya jemaat Tuhan memiliki mendapat perlindungan yang daripada Tuhan dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Ya, mungkin itu saja pengumumannya, dan minggu depan tetap ada ibadah online. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah secara online. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, untuk worship leader, para singer, para pemain musik, bahkan tim multimedia. Terima kasih untuk seluruh jemaat, untuk doa-doa mereka. Biarlah Engkau akan terus memberkati. Hamba berdoa kiranya Engkau akan terus memberkati umat-Mu, melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat. Memberkati mereka ketika mereka di dalam rumah ataupun di luar rumah, ketika mereka berjalan kaki ataupun berkendaraan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berikanlah roh takut akan Tuhan, roh yang mengandalkan Engkau, sehingga umat-Mu terus memuliakan Engkau, menjadi berkat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dan kami mengakhiri ibadah kami dengan menaikkan segala ucapan syukur, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara kalian dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat persekutuan, penyertaan dan perlindungan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, selamat beraktivitas. God bless you.